Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atisha Nabila Putri. Di sini saya akan bersyair sebuah kisah pahlawan dari Tanah Laut Kalimantan Selatan yang bernama Haji Bu Yasin. Mungkin teman-teman di rumah sudah pernah mendengar nama beliau ini karena nama Haji Bu Yasin ini sudah dijadikan nama sebuah rumah sakit di Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk mengenang jasa beliau. Maka dari itu saya bermaksud untuk menyampaikan kisah beliau untuk lebih mengenang dan menghargai jasa pahlawan. Baik, langsung saja, ini dia. Alkisah di tanah laut, ada seorang haji muda bernama Haji Bu Yasin. Beliau adalah pahlawan pada masa Kesultanan Banjar. Ikut berperang bersama Demang Lehman dan Kiai Langlang Buana. Dijuluki oleh Belanda sebagai beranda licin karena pergerakan yang susah ditebak dan suka membakar tangsi-tangsi Belanda. Namanya Haji Bu Yasin, lahir di Sabur, Tanah Laut 1837. Masa muda belajar agama dan taat beribadah. Muhammad Yasin berangkat haji pada usia muda sehingga dijuluki Haji Bu Yasin. Ketika ia muncul dalam barisan perjuangan bersama Demang Lehman dan Pangeran Antasari, usianya baru 20 tahun. Demang Lehman melihat jiwa kepahlawanan yang dimiliki Haji Bu Yasin yang masih muda itu. Keistimewaan Haji Bu Yasin adalah tak membiarkan anak buahnya saja yang maju ke depan, tetapi malah ia sendiri yang berjuang paling depan. Pertempuran di Martapura, ada pula di Cempaka, Sungai Paring, Gunung Landak, dan Tabanio. Peristiwa Benteng Tabanio di bulan Agustus tahun 1859 yang berhasil direbut oleh Haji Bu Yasin bersama Demang Lehman dan Kiai Langlang Buana. Kedatangan Belanda yang kedua selanjutnya dengan bantuan kapal perang Bone untuk merebut benteng Tabanio, namun digagalkan oleh kegigihan dari Haji Bu Yasin. 4 bulan berikutnya, Haji Bu Yasin di Takisung diserang Belanda secara besar-besaran sehingga Haji Bu Yasin menyingkir sampai ke Bati-Bati. Pertempuran selanjutnya sejak tahun 1860 hingga 1864 terus-menerus terjadi di belai hari. Bati-Bati, Tabanio, Satui, Maluka, Tambak Klinik, Salingsing, Liang Anggang, Awang Bangkal, Tiwingan, dan lainnya. Bahkan karena saking sulitnya Belanda menangkap Haji Bu Yasin, sampai-sampai Belanda mengeluarkan sayembara.
dengan harga kepal Haji Bujasin sebesar 1.000 pound sterling. Peristiwa bulan Mei 1864 ditambah klinik dan salingsing Haji Bujasin bersama istri dan 9 orang pengikutnya terkurung dalam kepungan musuh. Terkepung dalam kepungan musuh selama 10 hari sampai kehabisan makanan bekal hingga hanya memakan umbut-umbut dan buah-buahan hutan. Berkat ketabahan dan keuletannya, beliau dan pengikutnya dapat meloloskan diri dari musuh. Sesampainya di Sabuhur, ia mendapati rumahnya hangus terbakar. Setelah kejadian itu menyusul peristiwa di Asam-Asam dan Batu Tungku. Beliau berhadapan dengan pasukan Bugis dari Pagatan, Kalimantan Tenggara yang memihak Belanda. Pertempuran pada November 1865 di Pematang Damar. Pundaknya yang penuh darah karena peluru menembusnya, meloloskan diri dan kembali bertempur di Gunung Anjal. Perlawanannya yang terakhir adalah ketika ia menjelajah ke tanah dusun Sungai Lintuni, Kalimantan Tengah, bertemu pembekal Bonang yang telah lama mencarinya. Peluru pun menembus kulitnya dan darah pun tumpah di bumi pertiwi. Peristiwa ini terjadi pada 26 Januari 1866. Gugur sebagai pahlawan sekaligus mujahid yang meninggal pada usia 29 tahun. Jenazah Haji Bujasin kemudian diserahkan ke Belanda oleh Pangeran Seriswinata, Bupati Martapura, kemudian oleh masyarakat. Dimakamkan di lokasi makam Masjid Jami Lama di tepi Sungai Martapura, Pasar Lama.